Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum kita pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pembelajarannya dimulai, marilah kita berdoa. Baik, adakah hari ini dari kelas ini yang tidak masuk? Tidak, semuanya hadir lengkap. Baik, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran dan untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, ditambah untuk menambah rasa cinta tanah air kita kepada bangsa kita bernyanyi dulu ya. Lagunya adalah Garuda Pancasila. Silakan keluarkan suara emas kalian dengan lantang. Coba semuanya posisinya berdiri. Oke, baik. Silakan keluarkan suara emasnya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Hingga di bangsaku. Oke, baik, silakan duduk kembali. Pada pertemuan di minggu kemarin itu kita sudah belajar apa ya? Keberagaman gender. Nah, keberagaman gender itu bisa diambil kesimpulan ada berapa gender berarti? Dua. Ya, apa dan apa? Laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di kelas ini berarti gendernya apa? Perempuan. Ya, baik. Nah, anak-anak, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya. Apa? Keberagaman budaya. Sebelumnya Bani mau tanya, adakah dari anak-anak ini yang berasal dari luar Jawa? Oh iya, Linda. Silakan berdiri. Linda berasal dari daerah mana, Nak? Kupang. Kupang itu berarti daerah mana, Nak? Nusa Tenggara Timur. Oke, jauh ya, berarti di luar Jawa. Oke, Linda. Pernahkah berinteraksi dengan suku selain Jawa di sana? Oh, setiap hari. Bisa ceritakan sedikit, Linda, gambaran terkait pengalamannya Linda mungkin terkait di Kupang itu seperti apa? Ya, jadi di sana itu ada satu tradisi, namanya tradisi reba. Tradisi reba, baik. Seperti apa itu? Tradisi reba itu dilakukan karena adanya rasa syukur dan juga kesejahteraan kepada Sang Maha Kuasa yaitu Maha Esa. Ya. Kemudian biasanya reba itu dilakukan menggunakan ubi. Iya. Kemudian? Karena kalau dulu katanya ubi diakui sebagai tunggal langit, kemudian diakui dan dikonsumsi di masyarakat itu. Oh ya. Ya, terima kasih Linda. Tepuk tangan untuk Linda. Silakan duduk. Ya, itu berarti terkait dengan tradisi ya yang ada di Kupang, berarti Jawa. Nah, kalau berarti selain Linda semuanya berasal dari Jawa? Ya, Jawa. Baik. Baik anak-anak, seperti yang buat kita dipaparkan, hari ini kita akan belajar mengenai kebudayaan ya, mengenai keberagaman budaya.
Bu Ani akan tampilkan di PowerPoint, silakan nanti bisa dilihat dan dicermati. Ya, sudah tampil ya, silakan perhatikan anak-anak yang ada di slide terkait dengan keberagaman budaya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu membuat diorama atau miniatur keberagaman budaya Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan diorama atau miniatur keberagaman budaya Indonesia. Jadi nanti di dalam pembelajaran hari ini kalian nanti ada sebuah proyek ya yang harus kalian kerjakan bersama dengan kelompok, berdiskusi, mengerjakan, menyelesaikan dari proyek. Proyeknya apa namanya? Namanya adalah diorama atau terkait apa? Nah, itu ya, itu adalah terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Lanjutkan, silakan sambil dibuka buku paketnya, keempat kebinekaan Indonesia ya. Kebinekaan Indonesia ini adalah peta konsepnya ya, terkait dengan keberagaman gender, keberagaman agama, keberagaman suku, dan keberagaman budaya. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan keberagaman lagu daerah. Sekarang perhatikan, lagu daerah yang pertama judulnya adalah Sinanggar Tulo. Kedua, itu lagu Kicir-Kicir. Silakan angkat tangan, kira-kira siapa yang bisa? Ya, silakan. Dari Betawi. Yang ketiga, itu adalah lagu Ler-Ler. Dari mana? Ada, ya, silakan. Dari Jawa. Kemudian yang ketiga lagu Ampar-Ampar Pisang. Ada yang tahu dari mana? Ya, dari Kalimantan. Lanjut, terakhir ada lagu Ambon Manise. Ada yang tahu? Ya, dari Ambon. Ini adalah contoh-contoh sedikit terkait dengan lagu-lagu daerah ya. Masih banyak sekali lagu-lagu daerah yang lainnya ya. Lanjutkan. Selanjutnya adalah keberagaman tarian daerah. Yang pertama ini dari ini tarian apa anak? Reok. Ini biasanya dari daerah mana? Jawa. Berarti lebih tepatnya daerah mana? Ponorogo. Sudah pernah ke sana? Sudah. Selanjutnya ini tari saman. Ini tari tortor. Ini tari ya. Selanjutnya ya, ini adalah contoh sedikit ya dari tarian yang ada di Indonesia. Selebihnya masih banyak sekali tarian-tariannya. Selanjutnya adalah tradisi dan upacara. Nah, yang pertama ini terkait dengan upacara kematian. Ini kira-kira berasal dari daerah mana ya? Melihat gambar ini, kira-kira dari mana? Bali. Berarti nama dari upacara kematiannya apa ya? Ngaben. Dilanjutkan. Selanjutnya masih terkait dengan upacara kematian juga, adat ya, upacara adat kematian. Ini dari suku Toraja. Ya, suku Toraja. Ini namanya apa anak? Iya, betul. Itu adalah sedikit contoh terkait dengan tradisi atau upacara adat dari daerah. Selanjutnya masih terkait dengan tradisi lagi. Yang pertama dulu, ini ada sapi, ada orang. Ini kira-kira melihat gambar ini dari daerah mana ya? Madura. Kalau atasnya ini ada gunungan, ada sayuran, buah, dan lain-lain buat gunungan. Ini kemudian ada logo sebuah keraton. Ini biasanya daerah mana ya? Jogja. Namanya apa? Sekaten. Kalau sebelahnya itu apa? Lompat Batu. Dari daerah mana? Nias. Betul sekali. Mari lanjutkan. Terkait dengan keberagaman apa? Rumah adat. Rumah adat yang pertama itu namanya apa? Rumah Joglo. Ini biasanya di daerah
Iya, benar Jawa. Selanjutnya sampingnya itu rumah apa ya? Gadang. Itu biasanya dari daerah ya Minang ya, Minangkabau. Bawahnya ada rumah adat juga. Ini namanya apa ya? Nah, dari mana? Papua. Sampingnya ini namanya rumah apa ya? Iya, yang biasanya ada rumah panggung daerah ya Kalimantan seperti itu ya. Oke, baik, ini adalah sedikit contoh terkait dengan keberagaman rumah adat. Oke, baik. Selanjutnya buahnya akan tayangkan video. Silahkan siapkan buku catatannya. Apabila ada informasi yang perlu dicatat, silahkan dicatat dari tayangan video yang akan Buani tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Video kali ini akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini memengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, kesenian berupa alat musik dan lagu, senjata tradisional, dan juga makanan khas. Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya di negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunan. Selanjutnya, keragaman yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Berikutnya, tarian adat. Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, upacara kematian, atau upacara keagamaan. Berikutnya, keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing. Dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh saja, tetapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Berikutnya adalah makanan khas. Kuliner atau makanan khas merupakan produk budaya yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Nah, itulah keragaman budaya Indonesia. Sekarang kita akan mencari tahu apa sajakah keragaman budaya pada masing-masing setiap daerah atau provinsi yang ada di Indonesia ya. Yang pertama adalah Daerah Istimewa Aceh. Suku asli dari Daerah Istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Tamiang, suku Gayo, dan juga suku Alas. Rumah adat dari daerah Aceh bernama Rumah Krongbade.
Tarian dari Aceh yaitu antara lain ada tari Saman dan juga tari Sodati. Alat musiknya yaitu Surune Kale, sedangkan lagu yang berasal dari Aceh adalah lagu Bungong Jumpa. Senjatanya berupa rencong, dan makanan khas yang berasal dari Aceh adalah timpan. Selanjutnya yang kedua, Sumatera Barat. Suku asli dari Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adat dari Sumatera Barat bernama Rumah Gadang. Pakaian adatnya yaitu pakaian Bundo Kanduang. Tarian adat dari Sumatera Barat antara lain ada tari piring dan juga tari payung. Alat musik yang digunakan adalah saluang, sedangkan lagu daerah dari Sumatera Barat ini antara lain lagu Ayam dan Lapeh. Senjata tradisionalnya bernama kerambit, sedangkan makanan khasnya yaitu rendang. Konon katanya rendang ini adalah makanan terenak di dunia loh. Apakah kalian sudah pernah coba? Provinsi selanjutnya yaitu DKI Jakarta. Suku asli dari DKI Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adatnya bernama Rumah Kebaya. Pakaian adatnya yaitu baju sadaria untuk laki-laki dan kebaya encim untuk perempuan. Tarian adat yang berasal dari DKI Jakarta antara lain adalah tari yapong dan juga tari topeng. Sedangkan alat musiknya bernama tanjidor dan lagu daerah dari DKI Jakarta ini antara lain lagu Kicir-Kicir. Senjata aslinya berupa golok, dan yang terakhir makanan khas dari DKI Jakarta yaitu kerak telur. Kita lanjut ke provinsi berikutnya, yaitu Jawa Barat. Suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat dari Jawa Barat yaitu rumah kesepuhan. Pakaian adatnya berupa kebaya. Tarian adat dari Jawa Barat antara lain tari jaipong. Alat musik yang terkenal dari Jawa Barat adalah angklung, sedangkan lagu daerah yang terkenal antara lain manuk dadali. Senjata asli dari Jawa Barat berupa kujang, dan makanan khasnya yaitu berupa surabi. Nah, selanjutnya Provinsi Jawa Tengah. Suku asli dari Provinsi Jawa Tengah ini yaitu suku Jawa, suku Samin, dan juga suku Kangean. Rumah adat dari Jawa Tengah bernama Rumah Joglo. Pakaian adat dari Jawa Tengah berupa jawi jangkep untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan. Tarian adat dari Jawa Tengah ini antara lain tari serimpi dan juga tari gambyong. Alat musik yang digunakan berupa gamelan dan lagu daerah yang terkenal dari Jawa Tengah ini adalah lagu Suwe Ora Jamu. Senjata tradisional dari Jawa Tengah berupa keris, dan yang terakhir makanan khas dari Jawa Tengah yaitu wingko. Nah, berikutnya Jawa Timur. Suku asli dari Jawa Timur antara lain suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan juga suku Osing. Rumah adat dari Jawa Timur berupa Rumah Joglo Situbondo. Pakaian adatnya yaitu pesaan. Tarian adat dari Jawa Timur antara lain tari remo. Alat musiknya yaitu berupa gamelan dan lagu yang terkenal dari daerah Jawa Timur antara lain lagu yang berjudul Re Ayore. Senjata tradisionalnya berupa celurit, sedangkan makanan khas yang terkenal dari Jawa Timur yaitu rawon. Berikutnya Provinsi Kalimantan Barat. Suku asli yang berasal dari Kalimantan Barat antara lain suku Dayak Ngaju, suku Kayau, suku Skadua, dan juga suku Pontianak. Rumah adatnya bernama Rumah Panjang. Pakaian adatnya yaitu King Baba untuk pakaian laki-laki dan King Bibinge untuk pakaian perempuan.
tarian adat dari Kalimantan Barat, antara lain tari monong atau tari manong. Alat musik dari Kalimantan Barat ini bernama tumah, sedangkan lagu daerah yang terkenal berjudul lagu Aek Kapuas. Senjata tradisional yaitu berupa mandau, dan makanan khasnya yaitu pengkang. Berikutnya, Provinsi Maluku. Suku asli dari Provinsi Maluku ini antara lain suku Buru, suku Kei, suku Banda, suku Ambon, dan juga suku Seram. Rumah adat dari Maluku bernama Rumah Baileo. Pakaian adatnya yaitu baju cele. Tarian adatnya antara lain ada tari cakalele. Alat musik yang terkenal dari Maluku bernama tahuri, dan lagu daerah yang berasal dari Maluku ini berjudul lagu Ayo Mama. Senjata tradisional berupa parang salawaku dan makanan khas yang berasal dari Maluku antara lain bubur sagu ubi. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah Sulawesi Selatan. Suku asli dari Sulawesi Selatan antara lain suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, dan juga suku Mandar. Rumah adat dari Sulawesi Selatan bernama Rumah Tongkonan. Pakaian adatnya yaitu baju bodo. Tarian adatnya antara lain tari kipas pakarena. Alat musiknya yang terkenal yaitu keso-keso, dan lagu daerah yang terkenal berjudul lagu Angin Mamiri. Senjata tradisionalnya berupa badik, dan makanan khasnya bernama kapurung. Berikutnya, Provinsi Papua. Suku asli yang terdapat di Provinsi Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, dan juga suku Biak. Rumah adat dari Papua bernama Rumah Honai. Pakaian adatnya yaitu terdiri dari rok rumbai dan juga koteka. Tarian adat dari Papua antara lain tari musyoh dan juga tari selamat datang. Alat musik dari Papua yaitu tifa. Lagu daerah yang terkenal dari Papua antara lain lagu Apuse dan juga Yamko Rambe Yamko. Senjata tradisional berupa busur dan panah dan juga tombak. Dan yang terakhir, makanan khas dari Papua adalah papeda. Nah, itulah bentuk-bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Agar keberagaman budaya tersebut tetap terjaga, kita harus melestarikannya dengan baik ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi ya pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sudah menyaksikan video dan tadi saya mendapatkan PowerPoint. Sudah dicatat informasi-informasinya dari PPT maupun dari video? Sudah ada informasi baru ya? Ya, fokus kemana? Ke makanan. Ya, saya lihat ketika tadi ditayangkan bagian makanan semuanya tersenyum, ya kan? Terlihat enak gitu ya. Nah, itulah berbagai macam tadi ya, dari tarian, kemudian rumah adat dan semuanya sudah dipaparkan melalui PPT maupun tayangan video. Selanjutnya, seperti yang Mbak Nita disampaikan, kita akan ada project, ya. Projectnya berupa apa tadi? Diorama atau membuat miniatur. Nah, untuk itu kita masuk ke sesi project membuat miniatur. Wani bentuk dulu kelompoknya ya, sesuai dengan gaya belajar. Ada gaya belajar 1 audio, 2 visual, 3 kinestetik. Masing-masing coba melihat dirinya masing-masing kira-kira masuk ke dalam gaya belajar yang mana ya. Yang pertama dulu untuk kelompok audio ya. Siapa dari anak-anak yang ketika belajar itu harus dengan mendengarkan? Angkat tangan. Audio. Oh ya, oke, silakan turunkan. Berarti ini kelompok audio. Yang kedua, siapa yang ketika belajar itu harus dengan gambar, lihat gambar seperti itu sehingga lebih mudah memahami sebuah materi, sebuah ilmu itu cepat masuk ketika dengan gambar.
Namanya visual berarti. Silakan angkat tangan. Oke, sudah turunkan. Berarti kelompok visual. Terakhir kelompok kinestetik. Siapa yang ketika belajar itu tidak bisa diem. Artinya ketika belajar itu bisa sambil bergerak, bisa sambil berjalan, bisa sambil melakukan aktivitas yang lain, sehingga tidak perlu dia duduk kemudian merenung diam seperti itu tidak. Tapi dia lebih cenderung aktif, lincah. Siapa yang seperti itu? Angkat tangan. Oh ya, sudah turunkan. Berarti kelompok kinestetik. Tadi ya sudah ada ya, berarti kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Silakan semuanya bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Audio dengan audio di sebelah sini, nanti mejanya bisa digabung untuk diskusi membuat miniaturnya. Di sini kelompok visual, silakan bersama dengan tim kelompok visual membentuk meja diskusi, dan di sini adalah kelompok kinestetik ya. Silakan masing-masing kelompok membuat proyek nanti menghasilkan produk berupa diorama atau miniatur terkait dengan keberagaman budaya. Silakan boleh berdiri, mejanya boleh diangkat disesuaikan dengan kelompoknya. Silakan sambil disiapkan medianya ya, media dan alat dan bahannya. Silakan. Diangkat mejanya ya. Ya, boleh digabungkan. Silakan duduk bersama dengan kelompoknya, medianya silakan diambil untuk disiapkan nanti untuk berdiskusi bersama temannya. Oke, Bu Ani cek dulu dari kelompok audio, alat dan bahannya sudah lengkap? Sudah. Kelompok visual? Sudah. Kelompok kinestetik? Sudah. Oke. Bu Ani akan bagikan LKPD dulu ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Kelompok visual. Silakan dicermati terkait dengan lembar kerja peserta didiknya. Bu Ani akan tampilkan di depan terkait dengan petunjuknya ya, terkait dengan LKPD yang telah Bu Ani bagikan. Jadi kegiatan ini adalah terkait dengan pembuatan diorama. Tujuan pembelajarannya yaitu tadi sudah Bu Ani paparkan juga di awal. Nanti peserta didik mampu menganalisis keberagaman budaya dengan baik. Peserta didik mampu membuat diorama miniatur keberagaman budaya Indonesia dengan baik. Peserta didik mampu mempresentasikan diorama miniatur keberagaman budaya Indonesia dengan baik. Proyek belajar sebagai bentuk hasil belajar kalian, mari kita membuat suatu karya. Sebagai proyek belajar, kita akan membuat diorama keberagaman budaya Indonesia. Nah, ini petunjuknya ya, perhatikan silakan di slide dan juga Bu Ani sudah paparkan di dalam, saya bagikan ya di dalam kelompok. Petunjuk kegiatannya adalah yang pertama, tuliskan identitasnya dengan jelas ya, kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baca petunjuk LKPD dan prosedur kegiatan dengan teliti, ya, dengan cermat. Kemudian lakukan kegiatan proyek sesuai dengan langkah kerja pada LKPD. Diskusikan tugas dengan cermat bersama dengan kelompok, ya, kelompok audio dengan kelompok audio, visual dengan visual, kinestetik dengan kinestetik. Terakhir nanti presentasikan hasil karya kalian, masing-masing kelompok ya. Nanti di sesi terakhir berarti setelah selesai
kalian nanti akan presentasi terkait dengan hasil kalian. Kemudian selanjutnya alat dan bahan sudah disiapkan. Ada apa saja anak-anak yang perlu disiapkan? Kardus, kemudian styrofoam, kemudian lem, kemudian gunting, terus ya lanjut ya 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 ya, masing-masing kelompok sudah ready? Sudah. Ada kelompok yang belum ready alat dan bahannya? Tidak ada. Semuanya sudah? Oke, baik, Bun lanjutkan. Langkah kerja proyeknya. Yang pertama, gunting kertas bergambar yang berisi komponen keberagaman budaya Indonesia. Yang sudah kalian siapkan itu kan, digunting. Kemudian, tempelkan kertas HVS berwarna pada kardus dan styrofoam. Kemudian ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini semuanya sudah ada langkah-langkahnya terkait dengan kegiatan proyek. Silakan anak-anak cermati step by step-nya ya, langkahnya dari langkah pertama, kedua, ketiga sampai terakhir ya. Cermati, kemudian kerjakan bersama dengan tim kelompok ya. Dan ini sudah Bani bagikan di dalam LKPD kalian, silakan dicermati bersama dengan teman-temannya satu kelompok. Oke, baik. Dari alat dan bahan serta langkah-langkah ada yang perlu ditanyakan? Kira-kira langkah mana yang belum kalian pahami? Ada yang mau tanya? Tidak? Sudah jelas? Berarti siap kita mulai ya, berarti proyeknya. Kita sepakati dulu waktunya. Berarti kita kasih waktu kalian untuk membuat diorama 30 menit ya, 35 menit. 35 menit. Silakan kalian berkolaborasi bersama dengan kelompoknya untuk membuat diorama. Kita sepakati ya, 35 menit. Terakhir nanti adalah paparan presentasi. Silakan anak-anak mulai bekerja dengan timnya. Silakan dibagi. Setiap kelompok nanti ini ya, anak-anak ada yang presentasi ke depan. Siapkan tim yang presentasi ke depan. Dari kelompok kinestetik, kelompok visual nanti siapkan tim untuk presentasi ke depan. 2 orang mungkin cukup, 2 orang, 1 untuk memegang, mungkin 1 untuk paparan. Terus kelompok audio, siapkan timnya dari kelompok tim audio nanti untuk presentasi di depan siapa setelah nanti hasilnya selesai. Gitu ya. Silakan mulai bekerja untuk membuat dioramanya. Waktunya tadi 35 menit ya, Nak? Ya, dipotong apa di gimana ini, monggo, terserah nih sama timnya. Ya, ada yang mengaitkan, ada yang motongin.
Jangan lupa nanti di dalam presentasi itu harus mampu menjawab 3 hal ya sesuai di LKPD ya, nilai budaya, maknanya, dan alasan kenapa perlu dilestarikan. Ingat sambil perhatikan waktunya ya. Waktunya 35 menit tadi kita sepakati. Silakan sambil lihat waktunya juga. Sekarang sudah pukul 8.45. Kita selesainya harusnya 9:15 ya, 9:20 yaitu. Silakan sambil perhatikan waktunya. Kelompok kinestetik sudah mulai merangkai ke dalam styrofoamnya. Diikuti kelompok audio sudah mulai juga mau merangkai di styrofoam. Yuk, gimana caranya biar bisa nancap di styrofoam? Itu apa hiasannya? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sekreasi kalian. Yuk, gimana caranya biar bisa berdiri? Oh, baru mau. Oh iya. Berarti konsepnya disiapin dulu, nah baru nanti ditata. Jangan lupa temanya apa, dikasih gambaran juga. Sambil menyiapkan siapa nanti yang presentasi di depan, mewakili kelompok masing-masing.
10 menit ya, Nak, waktunya. Tinggal 10 menit lagi, silahkan. Setelah itu selanjutnya silahkan presentasikan. Sudah berapa persen, Linda? Tinggal penempelan ornamen-ornamennya. Nabila sudah berapa persen kelompoknya? 85. Isna ini kelompoknya sudah berapa persen? Masih nempel-nempel? Ya, ayo 15 menit lagi ya. 15 atau 10 tadi? Boni cek dulu waktunya. 15 lah, 15. Ini apa? Oh, deskripsi. Ya. Nanti yang presentasi dari kelompok audio dulu ya, kelompok 1. Dilanjutkan kelompok visual, dilanjutkan kelompok kinestetik. Ini yang di tengah. Ornamen hiasannya sudah dibuat. Oh, sudah. Nanti ditaruh depan dulu semuanya. Setelah jadi, setelah selesai, setelah waktu habis dikumpulkan di meja depan dulu semuanya, 3 diaromanya, baru nanti paparan presentasi. Nanti ketika sudah selesai semua medianya, diaromanya ya, hasilnya, produknya taruh meja depan, dikumpulkan semuanya.
5 menit lagi ya. 5 menit lagi waktunya selesai. Silahkan produknya dikumpulkan di meja depan. Sekali lagi anak-anak, waktunya tinggal 5 menit. Silahkan hasil karyanya berupa miniaturnya dikumpulkan di meja depan. Dan silahkan bagian yang presentasi disiapkan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan hasil karyanya yang sudah selesai dikumpulkan di meja depan. Selanjutnya nanti bisa presentasi. Ada yang megangin ini, biar nggak jatuh. Sudah ready? Kelompok visual? Oh, satu lagi. Ya, silakan selesai, taruh di depan sana medianya. Kelompok kinestetik? Silakan. Oh ya, masak pagar. Silakan dipasang, kemudian selesai, kumpulkan di meja depan. Oh iya, pantesan kok bosan. Ada yang ketinggalan? Sampahnya dijadikan satu. Sudah selesai. Sudah selesai, Nabila? Satu. Kurang satu, ditempel. Kalau ini juga bisa taruh sini. Tugasnya nanti taruh sini. Selesai? Oh, pagarnya belum. Jogja. Ini tadi Bali. Ini dari Minangkabau. Oke, baik anak-anak, waktunya habis. Silahkan semua hasil karyanya untuk bisa dikumpulkan di meja depan. Sekali lagi anak-anak, waktunya habis. Silahkan untuk hasil karyanya, produknya berupa miniatur ditaruh di meja depan terlebih dahulu. Kemudian untuk sampah dari hasil alat dan bahan tadi kalian, ya kan? Mungkin ada potongan kertas, kemudian ada apa itu? Lidi, potongan lidi, silakan dikumpulkan jadi satu, ya. Dikumpulkan jadi satu, nanti dibuang di tempat sampah. Sekali lagi, untuk menjaga kebersihannya, segala hal bentuk bahan yang sudah tidak terpakai bisa disatukan, kemudian nanti dibuang. Silakan kelompok mana dulu? Silakan ditaruh di sini dulu.
kelompok audio, silakan dikumpulkan. Sekali lagi sampahnya anak, silakan dikumpulkan. Nanti dibuang di tempat sampah. Hasil dari bekas medianya. Ini sudah ada dua kelompok, kelompok kinestetik dan kelompok visual. Selanjutnya kelompok audio. Silakan dikumpulkan depan. Sudah ada 3 ya, Nana, hasil karya kalian. Kelompok audio, visual, sama kinestetik. Sudah ada 3 produk, miniatur atau dioramanya. Selanjutnya adalah sesi presentasi. Nah, sebelum presentasi, kita tepuk dulu ya. Oke, siap? Siap, silakan posisinya. Untuk posisi tepuk, kita presentasinya setelah tepuk. Tepuknya adalah tepuk Pancasila. Masih ingat? Masih. Yuk, secara sama-sama kita kompakkan untuk tepuk Pancasila. Bu Ani kasih apa-apa, silakan yang kompak untuk tepuk Pancasila. Kita mulai ya. Tepuk Pancasila. 1-1. Bintang. 2-2. Emas. 3-3. Beringin. 4-4. Benteng. 5-5. Bagian kapas. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan persiapkan terus di bawah medianya untuk kelompok audio. Silakan tim audio untuk dipaparkan, dipresentasikan di depan sini hasil karyanya bersama dengan kelompoknya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdasarkan dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk perkenalkan juga, kami di sini mengambil kebudayaan dari daerah Jawa terdapat rumah adatnya, yaitu rumah Joglo. Terdapat tariannya juga, tari Jaipong, terus dan sekaten dan daerahnya. Nilai budaya. Sebagai salah satu wujud budaya, rumah Joglo memiliki konstruksi bangunan yang syarat akan nilai filosofis berupa religi, kepercayaan, norma, dan budaya etnis Jawa pada setiap bagian atau ruang yang ada di dalamnya. Adapun makna dari rumah adat Joglo yaitu Joglo berasal dari kata tajuk loro atau bisa disingkat dengan kata joglo yang bermakna 2 gunung. Dalam filosofi Jawa sendiri, gunung merupakan tempat yang tinggi dan sakral. Atap rumah Joglo yang berbentuk 2 gunung, namun dalam setiap perkembangannya penyebutan kata Joglo kemudian berubah menjadi Joglo. Nah, mengapa tradisi ini harus dilestarikan? Karena itu, rumah adat harus dilestarikan agar dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Dibangunnya rumah adat ini tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Tentunya harus dilestarikan karena menjadi ciri khas daerah kita sejak ditinggalkan oleh para leluhur kita. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Sudah selesai nih presentasinya? Dari teman-teman, dari kelompoknya, kelompok lain ada yang ditanyakan? Oke, kelompok kinestetik, silahkan bertanya. Apa sajakah keunikan dalam rumah-rumah tersebut sehingga wisatawan dapat tertarik ke rumah tersebut? Keunikan yang terdapat di rumah tersebut pertama yaitu arsitektur serta atap bangunannya. Kedua, bentuk utama ada di taman rumah, teras yang luas, memiliki ruang khusus bernama gedung. Yang kelima, pagar mangkok.
Bagaimana untuk kelompok kinestetik? Sudah terwakili jawabannya? Sudah. Oke. Ada lagi yang tanya dari kelompok visual mungkin? Tidak ada? Tidak ada. Kelompok kinestetik sudah? Sudah. Silakan bisa ditutup presentasinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok audio. Untuk produknya tinggal di sini dulu. Oke, baik. Selanjutnya kelompok visual. Silakan diambil ini medianya kalian, karya kalian ya. Produknya diambil terus dipresentasikan. Silakan nanti kelompok audio atau kinestetik apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan Pak. Bisa dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diorama kami yang bertemakan Bali. Kenapa saya mengambil Bali? Ada yang tahu? Ya. Bali itu adalah salah satu pulau yang ada di Indonesia yang kaya akan wisata dan bahkan ada salah satu pulau dewata yang banyak yang tahu ya, udah terkenal hingga seluruh Indonesia sudah tahu, terus luar negeri pun juga sudah tahu, hingga sampai mancanegara sudah tahu Pulau Dewata. Jadi Pulau Dewata ini banyak sekali yang mengunjungi Indonesia hanya untuk melihat keindahan Bali. Jadi di Bali ini banyak keberagaman budaya. Salah satunya di sini ada pertama yang dikenal pertama tari kecak, ya kan? Terus ada juga rumah adatnya, terus ada juga upacara adat yaitu ngaben. Sudah pada tahu semua ngaben? Ya. Terus ada juga pakaian adat, terus lagu daerah, semuanya ada. Terus tapi di sini saya hanya akan menjabarkan tentang tari kecak. Semua sudah tahu tari kecak? Ya. Oke. Makna di dalam tari kecak. Gerakan tari kecak bermakna nilai yang tinggi dan belajar mengandalkan kekuatan Tuhan dan mengandung banyak pesan moral. Walaupun tidak diiringi dengan musik maupun alunan gamelan, tari kecak tetap tampak indah dan kompak. Gerakan yang dibuat oleh para penari tersebut dapat tetap terkirakan. Itu adalah makna dari tari kecak. Terus ada juga nilai budaya yang terdapat dalam tari kecak. Nilai persatuan dan gotong royong. Keunikan tari kecak merupakan simbol dan kerjasama dan gotong royong yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Terus mengapa sih tarian kecak harus dilestarikan? Tari kecak adalah tari tradisional dari Bali yang sudah terkenal di kalangan wisatawan lokal dan mancanegara. Oleh sebab itu, tari ini merupakan kesenian yang layak dikenal dan dilestarikan oleh berbagai kalangan baik di daerah Bali sendiri ataupun masyarakat Indonesia. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya dari kelompok audio? Silakan pertanyaannya. Bisa dipahami kelompok visual? Pertanyaannya silakan dijawab. Bagaimana kelompok audio? Sudah terwakili jawabannya? Sudah. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Oke, silakan bisa ditutup presentasinya dari kelompok visual. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Hasilnya dari kami dulu. Terakhir kelompok kinestetik, silakan diambil medianya, timnya yang presentasi. Kemudian kelompok yang lain jangan lupa untuk apabila ada yang ditanyakan silakan bertanya. Mic-nya yang kamu pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami
dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan diorama yang telah kami buat dan telah kami diskusikan. Di sini kami mengambil sebuah tradisi dan juga dari Pulau Minangkabau. Nah, di diorama kami ini terdapat berbagai rumah adat, makanan, tradisi, dan juga yang lainnya. Akan tetapi saya di sini akan lebih memperinci lagi tentang tradisi yang ada di Minangkabau. Nah, tradisi yang akan saya jabarkan dan saya perinci di sini yaitu adalah tradisi Bajamba. Sebelumnya, apakah ada yang tahu tradisi Bajamba itu apa? Oh, bentar. Makanya di sini saya akan beritahu ya. Tujuannya di sini saya berharap teman-teman sekalian semuanya bisa mengerti tradisi Bajamba ini sehingga teman-teman semua bisa tahu dan saya juga bisa tahu. Jadi di tradisi Bajamba itu ada nilai budaya yang terkandung, yaitu mengandung nilai kebersamaan, nilai etika, dan nilai silaturahmi. Banyaknya nilai yang terkandung dalam makna makan Bajamba ini, maka tradisi ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Tilatan Kamang, khususnya dalam pesta pernikahan. Nah, selanjutnya adalah makna dari tradisi Bajamba ini. Nah, makan Bajamba ini berasal dari kata ba atau bersama, ditambah jamba. Dengan begitu, makan Bajamba ini memiliki arti makan di satu wadah bersama secara bersama-sama. Jadi, seperti di gambar ini, tradisi Bajamba ini dilakukan di Minangkabau dengan makan di satu wadah, kemudian secara bersama-sama. Nah, dengan begitu makan Bajamba ini memiliki arti, yaitu makan satu wadah secara bersama-sama tadi. Yaitu kan dari namanya sendiri bersama jamba yang artinya itu satu wadah yang dimakan beramai-ramai. Nah, kemudian kenapa ini tradisi Bajamba ini harus dilestarikan? Karena bahwa makanan Bajamba ini merupakan tradisi budaya kota Palamian yang harus dilestarikan agar budaya ini dikenal oleh anak-anak dan cucu-cucu nanti kelak. Kemudian dengan makan Bajamba ini akan tercipta rasa kebersamaan dan antara pemerintahan, Niniak, Mama, dan Bunda Kanduan di tengah masyarakat dan persaudaraan. Setelah sampai sini, apabila ada yang ditanyakan? Oh ya, dari kelompok lain ada yang tanya. Dari kelompok visual yang tanya. Silakan bertanya. Bisa dipahami pertanyaannya? Ya, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok visual. Tradisi Bajamba ini berasal dari Sumatera Barat yang lebih tepatnya berada di Minangkabau. Sudah bisa dipahami? Bagaimana kelompok visual? Sudah, oke. Silakan, boleh ditutup. Kami berdua dari kelompok kinestetik. Apabila ada salah itu datangnya dari kami berdua, apabila ada benar itu datangnya dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok kinestetik di tangan. Jangan berarti kita depan dulu, kembali ke kelompoknya. Baik, semuanya sudah paparan? Sudah presentasi semua? Sudah. Selanjutnya sesi penyerahan hadiah. Seperti yang Bu Ali tadi sampaikan, bahwasannya kelompok yang terbaik dari yang baik-baik ya, ini semuanya sudah baik. Kelompok audio sudah baik, visual sudah baik, kinestetik sudah baik. Hanya tetap harus ada yang dipilih yang terbaik ya. Saya akan kasihkan hadiahnya. Kamu dulu hadiahnya. Oke, saya umumkan. Yang mendapat dalam kemenangan adalah kelompok visual. Silakan diterima dalam kemenangannya, jangan berebut ya. Kemudian apakah kelompok audio dan kinestetik itu tidak baik? Tetap terbaik ya, tetap kreatif, tetap bagus, tetap inovatif. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelas ini, untuk kita semuanya. Silakan semuanya kembali ke posisi semula tadi. Di mana di sesi awal tadi, silakan ini formasinya seperti meja yang di awal. Diangkat lagi mejanya, diangkat.
silakan duduk sesuai dengan tempatnya tadi. Hadiahnya disimpan dulu. Hadiahnya disimpan dulu, takut meletus. Sudah selesai sesi proyeknya. Selanjutnya, kira-kira dari hasil pembelajaran kita ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan. Isna ini. Bagaimana sikap kita terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia? Oke, bagaimana sikap kita terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia ini yang banyak tadi ya? Ya. Bagaimana sikap kita? Yang pertama kita harus apa? Toleransi. Yang kedua kita harus menjaga, ya, melestarikan. Yang ketiga harus menghormati. Itu adalah sikap kita, ya, melihat berbagai keunikan yang ada di Indonesia. Bagaimana saya ini? Jelas ya? Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Oh ya, silakan. Sebentar, saya ke sana dulu mic-nya. Iya, duduk atau berdiri silakan. Sebenarnya menghargai kebudayaan, sebenarnya itu budaya masyarakat kita menghargai kebudayaan. Ini merupakan kemampuan bahwa setiap budaya menunjukkan nilai usaha dan kreatif. Yang kedua, peningkatan pengertian dan toleransi. Tentunya pembelajaran beberapa budaya membantu meningkatkan pemahaman tentang masyarakat, keinginan dan pandangan dunia orang lain dan meningkatkan toleransi. Ya. Tantangannya kesempatan belajar dari berbagai pengalaman. Tentunya menghadapi keberagaman budaya, kita dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Membuka kesempatan untuk pertukaran ide dan pemahaman. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Sefrin telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan soal yang Bu Ani siapkan. Silakan ditulis identitas, nama, kelasnya. Kemudian perhatikan slide, soalnya akan Bu Ani tampilkan di slide. Soal yang pertama. Ini adalah terkait dengan informasinya. Siapkan lembar jawab sudah. Soal perhatikan, cek kembali jawaban, dan kumpulkan. Ya, pilih jawaban soal yang paling benar dan tepat. Soal yang pertama, silakan dikerjakan. Pilihan ganda ya. Pilih berarti A, B, C, atau D. Sudah? Soal yang kedua. Silakan perhatikan soalnya, pilih jawaban yang paling tepat. A, B, C, atau D. Sudah? Sudah. Lanjutkan. Soal ketiga. Silakan perhatikan. Pilih jawaban A, B, C, atau D yang paling tepat. Sudah? Sudah belum? Sudah. Lanjutkan. Soal nomor 4. Perhatikan. Soalnya, pilih jawaban A, B, C, atau D. Sudah? Belum.
Sudah? Lanjutkan ya. Soal nomor selanjutnya. Silakan pilih jawaban A, B, C, atau D dari yang paling tepat. Sudah ya? Soal nomor 6. Sudah? Soal 7. Perhatikan gambar beserta pertanyaan. Pilih jawaban A, B, C, atau D. Sudah ya? Lanjut. Soal nomor 8. Tarian daerah yang berkembang di Indonesia sangat banyak. Apa saja? Nah, itu coba perhatikan pertanyaannya, terus jawabannya apa? A, B, C, atau D? Sudah? Sudah. Nomor 9. Dua nomor terakhir ini, soalnya ada 10. Perhatikan gambar dan pertanyaan. Silakan pilih jawaban A, B, C, atau D. Sudah? Terakhir, perhatikan gambar, pertanyaan, dan pilih jawabannya A, B, C, atau D. Sudah? Sudah. Silakan dikumpulkan jawabannya. Selanjutnya adalah refleksi. Saya minta nanti dari anak-anak itu bisa memberikan kesan ya melalui stick notes ini yang akan boleh dibagikan. Silakan tulis hal yang menarik apa yang kalian dapat di saat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ditulis hal yang menarik atau hal apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran ini. Kemudian setelah kalian tulis nanti tempel di depan, ya, tempel di papan tulis di kertas yang berwarna biru itu. Silakan yang sudah mendapat kertas boleh ditulis, dan yang sudah selesai menulis boleh langsung ditempel di depan. Silakan bagian sebelah sana yang sudah selesai karena sudah mendapat kertas terlebih dahulu. Silakan tempel di bagian depan sini ya nak, yang sudah selesai menulis. Kesan dalam pembelajaran ini apa yang kalian dapatkan? Silakan yang sudah selesai boleh langsung ditempel. Sep, Tiana, silakan ditempel. Sudah selesai? Belum. Ines, sudah selesai, silakan ditempel. Ayo, waktunya habis untuk menulis refleksi. Silakan langsung dikumpulkan ya, Linda. Mau silakan. Seprin, Mega, Nabila, ditata ampreh rapi. Ya, boleh. Ya, silakan. Ditempel. Yang penting jawaban temannya tidak tertutupi ya. Yang penting jawaban temannya tidak tertutupi. Silakan. Ditempel di depan. Yang sudah silakan duduk kembali ke tempat duduknya.
Sudah? Ada yang belum menempel? Sudah ya? Sudah. Kita baca ya sama-sama. Sampel aja. Refleksi yang didapatkan atau hal yang menarik yang didapatkan. Saya merasa senang pada pembelajaran hari ini dikarenakan banyak hal yang menarik. Contohnya yaitu melalui produk yang dihasilkan. Terus lagi pembelajaran hari ini seru. Bikin proyeknya juga bikin tambah pengetahuan. Kemudian tambah semangat. Kemudian gurunya sangat baik. Makasih Bu telah mengajar kami dengan baik dan ikhlas. Sama-sama nak. Ini siapa yang nulis nggak tahu. Terharu saya bacanya. Satu lagi ya, sampel yang ketiga. Pembelajaran tidak membosankan dan pembelajarannya sangat asik. Menambah ilmu yang banyak tentang budaya. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Terima kasih telah belajar bersama untuk kita hari ini. Selanjutnya kalian PR-nya adalah mempelajari bab berikutnya. Selama nanti di rumah silakan dipelajari dulu. Di pertemuan minggu depan kita akan bahas mengenai bab tersebut ya. Silakan di rumah tetap belajar mengenai bab berikutnya. Kemudian untuk hari ini nanti di rumah direview lagi ya terkait dengan pembelajaran hari ini sudah belajar apa, diulas kembali di rumah sambil belajar untuk mempersiapkan di pertemuan berikutnya. Begitu ya anak-anak. Mari kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pagi hari ini, mohon maaf apabila dalam penyampaian dan sesi belajar pembelajaran pendidikan Pancasila hari ini mengenai keberagaman budaya terdapat kekurangan, terdapat hal-hal yang mungkin kesalahan dan lain sebagainya. Bu Ani mohon maaf dan Bu Ani tutup. Terima kasih. Selamat untuk beristirahat. Bu Ani cukupkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.